Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanmu ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kau harapan kami Tuhan, Kaulah harapan kami. Hanya Kau Tuhan, sumber pertolongan kami, sumber keselamatan kami. Engkaulah juru selamat kami, Tuhan. Kami tak bisa tanpa-Mu, kami perlu kuasa-Mu. Hanya Engkau kekuatan kami, hanya dari-Mu Tuhan. Kuat gagah kami, kemenangan kami, hanya dari-Mu Tuhan Yesus. Kau Allah yang ku percaya, hanya Engkau yang ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, haleluya. Hanya Engkau kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Kaulah kemenangan kami, Yesus Tuhan. Hanya Engkau
satu-satunya harapan kami Tuhan. Yesus, hanya Engkaulah kekuatan kami, hanya dari-Mu kuasa yang tak terbatas Tuhan. Terima kasih, oh terima kasih Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang kekasih, kita bertemu kembali di dalam kasih Kristus. Pertemuan ini akan kami isi dengan merenungkan firman Tuhan, supaya firman Tuhan akan membawa kita lebih mendekat kepada Tuhan, ya saudara. Nah, untuk kesempatan ini saya ajak saudara membuka Injil Matius pasal 4 ayat 18 dan 19. Injil Matius pasal 4 ayat 18 dan 19, ya. Demikianlah firman Tuhan, ya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusuri Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau
sebab mereka penjala ikan. Ayat yang ke-19, Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Ini sesuatu yang kelihatannya sederhana, tetapi di dalamnya, saudara, ada pelajaran yang bagus bagi kita, ya saudara. Coba ya saya uraikan. Itu waktu Yesus sedang berjalan, ya, menyusuri Danau Galilea. Jadi berjalan di pinggir Danau Galilea, ya. Lantas dia melihat orang yang sedang menjala ikan. Saudara, waktu Yesus melihat itu, dia berkata kepada dua orang itu yang tadi disebut namanya Simon Petrus dan Andreas, saudaranya. Lantas Tuhan berkata, ayat 19 ya, "Mari ikut aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Saudara-saudara, ya, kata Yesus ini patut kita perhatikan betul-betul. Yesus berkata, "Mari ikut aku." Jadi Tuhan mengundang Simon Petrus dan Andreas. Itu waktu sebetulnya tidak ada hubungan antara Yesus dan Petrus, itu tidak ada hubungan. Dan Petrus pun tidak ngerti siapa Yesus itu, ya. Tetapi Tuhan Yesus, "Mari ikut aku." Nah, kata "mari ikut aku", ya, itu di dalam bahasa aslinya, ya, menurut para etimologi, ya, itu artinya "mari ikut aku", itu di dalam bahasa aslinya itu, yaitu bahasa Yunani, dikatakan deute opisomou. Deute opisomou. Kalau terjemahan bahasa Indonesia tadi disebutkan "mari ikut aku". Tetapi di dalam ikut aku itu mempunyai cara yang disebut di dalam bahasa Yunani tadi, caranya yaitu deute opisomou. Artinya, mari di belakangku. Ya, bahasa Indonesia, "Mari ikut aku". Tetapi bahasa aslinya itu berkata, "Mari di belakangku". Kata-kata ini sebetulnya biasa, sederhana,
Ya. Tetapi kalau kita mendalami arti kata ini, ya saudara, itu artinya bagus sekali. Mari di belakangku. Kesatu, saudara. Sebagai pengikut Yesus, itu dia harus menempatkan Yesus di depannya. Sebagai pengikut Yesus, Yesus harus di depannya dan dia di belakangnya. Jangan pengikutnya di depan, Yesus di belakang. Tapi Yesus bilang, mari di belakangku. Ini pengertian kalau diteliti lebih jauh, ya, itu berbicara, ya, bahwa orang yang mengikut Yesus harus di belakang Yesus. Yesus harus di depannya. Upama, saudara, ya, kita ini sebagai anak-anak Tuhan, sebetulnya kita ini memenuhi panggilan Yesus. Saudara harus bersyukur kalau saudara bisa menjadi anak-anak Tuhan, itu berarti saudara itu dipanggil oleh Yesus. Mari di belakangku. Kalau bahasa Indonesia, mari ikut aku, tidak salah. Memang harus ikut Yesus. Tetapi yang lebih jelas lagi, Tuhan berkata, mari di belakangku. Jadi saudara, ya, kalau dijelaskan, pengikut Yesus termasuk kita semua ini pengikut Yesus. Tapi Yesus berkata, mari di belakangku. Yesus harus di depan. Jangan kita yang di depan Yesus. Yesus harus di depan. Seringkali, saudara, ya, pengertian-pengertian yang salah, mengikut Yesus itu dia berjalan di depan. Orang yang berjalan di depan berarti dia yang menentukan arah langkahnya. Ya. Orang yang berjalan di depan itu dia yang menentukan arah langkahnya atau yang menentukan tujuannya. Saudara tahu ya, kalau pengikut itu pengikut harus di belakangnya. Tetapi sering kebalikan, pengikut itu di depannya Yesus. Seolah-olah dia yang mengarahkan jalan itu. Artinya, saudara, ya, orang ikut Yesus seperti orang ke gereja, ya, tetapi pribadinya itu kepingin di depan Yesus.
Artinya pribadinya itu kepingin menuntun Yesus. Gini loh Tuhan, ya, aku ikut Tuhan, tapi mari Tuhan berkati saya. Tuhan berkati rumah tangga saya. Tuhan berkati anak cucu saya. Dan Tuhan selamatkan. Jadi kita ini di depannya Yesus. Banyak orang Kristen, ya saudara, kelihatannya ikut Yesus, tetapi sebetulnya Yesus itu ditaruh di belakang. Sing penting aku harus gini, aku harus gini, ya. Belum pernah, hampir jarang orang Kristen itu mempunyai dasar Tuhan, kehendakmu jadilah. Itu hampir jarang. Yang sering terjadi yaitu kehendakku. Aku kepengen gini kok Tuhan. Aku kepengen gini. Aku ikut Tuhan tuh kepengen gini. Kehendakku. Nah, sekarang kita tahu kehendak kita itu adalah kehendak daging. Ya, kehendak kita itu kehendak daging. Kalau kehendak Tuhan itu kehendak yang rohani. Kehendak daging itu selalu daging harus dipuaskan, padahal Tuhan menghendaki rohanimu harus yang diperhatikan, jangan dagingnya. Sebab kalau hanya daging saja, apa gunanya kita ini mengikut Yesus? Kalau kita mengikut daging, sama dengan kita ini bukan pengikut Yesus, bukan orang Kristen. Karena yang dikehendaki itu yaitu keinginanku supaya dilaksanakan. Padahal keinginanku itu aku gak tahu. Masa depanku tuh ya apa gak tahu. Banyak orang sebetulnya gak tahu masa depannya bagaimana, gak tahu. Tetapi kalau Yesus ada di depan kita, itu berarti saudara, masa depan kita itu sangat-sangat penuh kebahagiaan di dalam Tuhan. Ini saudara, ya, menurut pengalamannya Pak Hosea, ya. Pengalaman Pak Hosea itu, Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Bukan Tuhan, aku hendak berbuat gini, jangan. Apa yang aku harus perbuat? Dan kalau kita begitu, ya saudara, maka Tuhan memimpin hidup kita seperti saya, dipimpin oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Tuhan itu gampang. Tetapi pengertian hamba Tuhan itu harus betul-betul diterapkan. Yaitu kita harus di belakang Yesus. Tidak boleh di depan Yesus. Itulah saudara-saudara, ya,
Kalau saya jelaskan lebih dalam lagi, indah. Tetapi biar kali ini saudara tahu, sebagai orang Kristen, kita yang harus di belakangnya Yesus. Yesus yang membuka jalan kita. Kalau Yesus ada di depan kita, membuka jalan bagi kita, tidak ada jalan yang tidak sempurna. Tidak ada jalan yang bahagia. Tidak ada jalan selamat kecuali berjalan di belakang Yesus. Ya, itulah sedikit renungan, ya, biar saudara-saudara sebagai anak-anak Tuhan, kita ini lebih mendalam lagi, sehingga kita mengerti, sebagai anak-anak Tuhan itu bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau kehendak Tuhan yang jadi, jalan itu penuh keberkatan, jalan itu penuh keselamatan, jalan itu masa depan penuh harapan. Puji Tuhan, ya. Ayo kita berdoa supaya hati kita dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti kehendak Tuhan, ya. Saudara-saudara, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, uraian firman Tuhan yang sederhana ini, kiranya Roh Kudus akan memperjelas sehingga kami mengerti apa artinya mari ikut aku. Bukan aku yang di depan Yesus, tetapi Yesus yang ada di depanku. Oh Tuhan, kalau itu terjadi Tuhan, kami mempunyai harapan, masa depan yang penuh harapan. Sekarang ini Tuhan, kami banyak masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah penyakit. Itu silih berganti. Tetapi kalau kami ada di depan Yesus, dengan segala kemampuan kami coba untuk mengatasi masalah ini. Tapi tidak ada manusia yang bisa mengatasi permasalahan ini. Tetapi kalau kami memberi Yesus berada di depan kami, maka segala sesuatu diatasi oleh Yesus, sehingga kami mendapatkan keselamatan, kebahagiaan, keberkatan, masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan.